Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Para pemirsa, para pendengar di mana juga antum berada, pertama sekali mari kita melahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sampai saat ini kita masih lagi diberi peluang hidup oleh Allah. Walaupun kita berdepan dengan berbagai masalah, terutama sekali masalah Covid yang belum lagi reda, tapi walau bagaimanapun kita masih diberi oleh Allah untuk bernapas, untuk bergerak, untuk hidup. Maka peluang-peluang ini hendaklah kita gunakan untuk meraih sebanyak mungkin amal-amal saleh untuk bekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Susah-susah pun kita di dunia ini, kita akan tinggalkan juga dunia ini pada saatnya. Senang lenang pun kita di dunia ini, kita akan tinggalkan juga dunia ini manakala tiba saatnya. Oleh karena itu, jadikanlah kesusahan, kesenangan itu adalah merupakan satu jembatan untuk kita meraih sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkannya. Sebagai contoh dalam kehidupan kita tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berdepan dengan berbagai masalah, tapi masalah itu tidak dijadikan satu hambatan, malah masalah itu dijadikan Nabi sebagai pemangkin dalam kehidupan. Dengan adanya masalah tersebut, kita merasakan kenikmatan di balik masalah. Oleh karena itu, di dunia ini Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Habis senang datang susah, habis susah datang senang. Sebab disitulah seni hidup, disitulah keindahan hidup itu. Nah, maka pada kesempatan ini kita ingin mengajak kita semua kembali kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke persada dunia ini adalah untuk menjadi contoh. Nah, cuman bagi siapa Rasul itu contoh? Untuk menjawab ini kita kembali kepada firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab adalah surah yang ke-33 dalam Al-Quran, ayat yang ke-21. Di sana Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu Rasul itu adalah contoh yang terbaik. Tapi para hadirin, kita kadang-kadang membaca ayat ini titik di situ, padahal itu ayat sebenarnya bukan titik, bukan dot di situ. Di situ menunjukkan liman kana yarjullah, ada sambungannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan keridhaan Allah. Ini yang pertama. Kemudian baru sambungnya, wa dzakarallaha katsira. Sebaliknya, sekalipun mereka ini mengaku dirinya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, tetapi kalau mereka ini tidak mengharapkan hidupnya untuk keridhaan Allah, maka Nabi Muhammad SAW itu tidak menjadi apa-apa dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, apalah artinya Al-Quran bagi orang kafir? Kertas-kertas Al-Quran itu hanya dijadikan mereka sebagai pembungkus belacan saja. Tak ada artinya. Mungkin bagi mereka ini, majalah-majalah itu lagi berharga ketimbang Quran. Kenapa? Sebab mereka tidak ada yarjullah. Begitu juga kegagalan kita umat Islam hari ini. Kenapa? Sebab kita, Rasulullah itu barangkali hanya menjadi buah bibir kita, menjadi ungkapan, menjadi ucapan kita.
namun tidak kita jadikan role model, ya. Tidak kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Hanya kita jadikan sebagai misalan-misalan saja. Tapi kita tidak menjadikan dia sebagai hakikat yang sebenarnya. Justru kita tidak merasakan kenikmatan Islam dan juga kita tidak merasakan kecintaan kepada Rasulullah sebab dalam diri kita ini tidak ada yarjullah. Jadi saya tekankan di sini, kalau kita benar-benar nak mendapat kebaikan daripada pengajaran-pengajaran disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti ada dalam diri yarjullah, mengharapkan redha Allah. Itu kunci dia. Kemudian wa dzakarallaha katsira, dan banyak-banyak mengingat Allah. Barulah Nabi Muhammad itu menjadi contoh yang sebenar-benarnya, yang betul-betul kita dapat meraih hasil yang sebaik-baik yang tadi disebut Allah, hasanah yang sebaik-baiknya. Nah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi siapa tadi? Bagi kita yang mengharapkan redha Allah dan bagi yang kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebagai contoh lagi yang banyak kita persoalkan, ya, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya banyak beribadat, banyak bermunajat kepada Allah siang malam. Sehingga dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat tahajud ini, contohnya salat malam ini, Nabi tak pernah meninggalkan salat tahajud ini melainkan sekali aja seumur hidup. Itu pun ada hikmahnya juga. Sengaja tidak diadakan satu malam itu, sebab kalau berterusan tak pernah tinggal seumur hidup, takut-takut dia menjadi wajib. Satu kali Rasulullah tinggal salat tahajud dalam seumurnya. Kita pun satu kali juga, tapi satu kali buat. Dalam umur hidup sekali aja buat. Sekali itu ada juga. Jadi macam mana ya? Lalu ditanyakan, ya Ustaz, Rasulullah itu apa sih perlunya beribadah siang malam, bersalat dan sebagainya? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan kepada Nabi? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatah ya, ayat yang pertama hingga ayat kedua, ini satu sertifikat, satu pengesahan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbebas daripada yang namanya dosa. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laqallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'mahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqimah. Ya, ini dalam Al-Quran surah Al-Fatah tadi jelas, sesungguhnya inna harfut taukid bermakna Allah Subhanahu wa taala mengakui dengan sesungguhnya. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada Muhammad apa dia? Kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jelas. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maknanya Allah telah memberikan keampunan di atas dosa-dosa Nabi. Maknanya kalau bahasa kita, Nabi ini tak berdosa. Usahakan dosa kecil, usahakan dosa besar, dosa kecil pun enggak ada. Maka salah satu di antara gelaran Nabi itu disebut maksum. Maknanya insan yang terpelihara daripada dosa. Nah, persoalannya kenapa tadi sudah dibebaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dosa ini, namun Nabi tidak berhenti-hentinya, saya katakan tadi, beribadah kepada Allah siang dan malam. Coba kita bayangkan ya, kalau kita, Allah bebaskan kita daripada dosa, bermakna kita hidup merajalela lah. Nak sembahyang, tak sembahyang, suka-suka hati. Ketika itu yang menjadi ukuran standarnya diri kita, bukan lagi Allah. Ya. Kalau kita dibebaskan daripada dosa. Sementara kita pula tidak ada jaminan yang dosa kita terampun pun buat dosa kita. Ini contoh yang saya katakan tadi, kita tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh, karena tidak ada yarjullah. Tidak ada jaminan apa-apa pun kepada kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang dosa kita terjamin diampunkan, ya, dan ibadah kita jamin diterima, tak ada. Namun kita masih lagi sembraut dan sembrono, ya, masih lagi gairah berbuat maksiat kepada Allah, masih malas lagi beribadah kepada Allah. Padahal yang disuruh Allah Ta'ala tidak sedikit pun kepentingan Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, bukan kepentingan kebaikan bagi Allah. Ya, kebaikan itulah untuk kita. Tapi masih lagi kita tidak menghiraukan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kembali kita persoalkan, telah diampunkan dosa Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi masih tidak henti-henti sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di sini ada satu pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Tentu di sini ada satu contoh. Contoh untuk siapa? Lain tidak untuk kita. Liman kana yarjallah awal liman akhir wa dzakarallaha katsira. Contoh untuk kita. Apa contoh di sana? Contohnya di mana tadi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang terbaik, ya, dalam kehidupan umat Islam yang beriman. Mesti ada garis bawah, yang beriman. Kalau mereka tak beriman, tak ada apa-apanya Rasulullah itu. Contoh juga Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, dan abu-abu yang seumpamanya hari-hari berdepan dengan Rasulullah. Tapi apa maknanya Rasulullah dalam hidup mereka? Tak ada apa-apa. Mereka tidak memandang Muhammad itu insan yang mulia. Lebih mulia mereka memandang patung-patung yang dibuat mereka sendiri. Itu contoh saya katakan tadi, orang yang tidak ada iman dalam diri. Lain kalau orang itu memandang Rasulullah itu yang orang yang beriman, pandangan mereka dengan Rasulullah SAW itu adalah pandangan yang penuh dengan contoh-contoh yang baik. Sebagaimana tadi Allah mengutus Nabi adalah untuk kebaikan demi kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, dalil membuktikan bahwa ibadah salat khususnya. Kan tadi Nabi bersalat ini tak pernah putus. Usahakan salat fardu, ya, salat sunat saya katakan tadi. Contoh tadi tahajud kita sebutkan tak pernah tinggal seumur hidup Nabi, kecuali sekali aja. Dan salat sunat yang lain lagi belum kita sebutkan, ya. Ini contoh satu aja. Ini menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa ibadah salat khususnya dan ibadah-ibadah yang lain umumnya adalah sesuatu yang amat penting dalam Islam. Ibadah itu banyak memang, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji. Tapi ibadah-ibadah ini boleh dipuspunkan. Haji umpamanya. Tahun ini langsung tak ada buat haji pun orang Singapura dan negara-negara yang lain juga. Boleh dipuspunkan. Zakat itu kalau cukup haul nisabnya, kalau tak cukup haul tak cukup nisab tak cukup haul tak cukup nisab, tak wajib zakat. Nah, boleh postpone. Puasa, kalau tak sakit. Kalau sakit, tak wajib puasa. Tapi sholat, tidak ada alasan apapun. Kenapa tak sholat, Pak Haji? Cuma nak sholat, Ustaz, tak cukup haul. Itu zakat, Pak Haji. Bukan sholat. Kenapa tak sholat, Pak Haji? Tak dapat kota lah. Itu haji. Kenapa tak sholat Pak Haji? Sakit. Oh, itu puasa, boleh tinggal. Salat tidak ada alasan apapun. Justru itulah tadi Nabi SAW mencontohkan tentang salat itu sendiri. Bukan tadi kita sebutkan salat fardu, salat sunat. Demikian tindakan Rasulullah SAW. Jadi ini sebagai bukti bahwa ibadah salatlah amat penting dalam Islam. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan apa? As-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Nah, Imam Ghazali sebut as-salatu ra'sul ibadah. Coba ya. Kalau salat itu disebut Nabi tiang, kata Imam Ghazali, coba Anda bayangkan bangunan
Kekuatan bangunan itu apa? Kekuatan bangunan itu ialah kepada kekuatan tiangnya. Kalau tiangnya kuat, bangunan itu kuat. Demikian juga kekuatan Islam itu dengan salat itu sendiri. Sehingga Nabi sebutkan tadi, as-salatu imanuddin, salat itu tiang agama. Kesempurnaan bangunan adalah terletak kepada tiangnya. Kekuatan Islam seseorang itu ialah pada salat. Kemudian tadi as-salah rasul ibadah. Kata Imam Ghazali, salat itu adalah kepala ibadah. Maka jika kata Imam Ghazali kita berbicara masalah kepala, perhatikan tubuh badan kita. Orang boleh hidup tanpa kaki. Banyak sekarang di luar sana tuh yang kaki sudah dipotong, kencing manis. Hidup, makan 3 piring, habis. Artinya apa? Boleh hidup tanpa kaki. Boleh hidup tanpa tangan. Banyak di luar sana orang yang tak bertangan pun hidup. Pula lagi tu. Pula dia. Tapi para hadirin coba bayangkan. Takkan mungkin seseorang itu boleh hidup tanpa kepala. Apa kata Imam Ghazali? Kalau anda tidak percaya, penggal kepala anda, jangan penggal kepala saya. Jelas tuan. Takkan mungkin orang boleh hidup tanpa kepala. Boleh hidup tanpa kaki. Boleh hidup tanpa tangan. Tak mungkin hidup tanpa kepala. Bermakna, begitulah peri pentingnya salat itu dalam kehidupan seseorang muslim. Sehingga tadi Nabi kata, as-salatu imaduddin, as-salatu ra'sul ibadah. Salat itu tiang agama, salat itu adalah bagaikan kepala dalam ibadah. Jadi siapa yang berzakat, siapa yang berpuasa, siapa yang berhaji tapi dia tak bersalat, itu sama dengan tubuh badannya berkaki, bertangan tapi tak berkepala. Begitulah dicontohkan Nabi tentang tindakan salat tersebut. Kemudian lagi salat itu adalah simbol. Salat adalah simbol apa? Simbol keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kalau seseorang itu tidak bersalat, saya katakan tadi, walaupun dia berzakat, walaupun dia berpuasa dan sebagainya, tapi dia tidak bersalat, maka mereka ini tidak dikatakan beriman. Oleh karena itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat, ya, dalam berbagai surah, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Manakala Allah sebut amanu, tentu diiringi dengan kalimah wa amilus salihat. Ini saya katakan tadi, salat itu ada simbol orang yang beriman. Jadi kalau orang itu berhaji, saya tak menjamin sangatlah, sebab saya tengok banyak juga yang pergi haji tak sembahyang punya. Tapi ini bukan tuduhlah. Barangkali banyak yang sudah pergi haji, dia tak sembahyang. Nah, jadi belum tentu haji itu simbol keimanan, mungkin simbol kepribadian. Ya. Begitu dia balik haji, tukar nama, tambah di pangkal nama haji gitu ya. Haji, disebutkan haji. Jadi kalau HG ini, saya tengok taksi-taksi Johor tu HG juga. Dia punya plat number HG, betul enggak? Itu. Jadi jangan hanya membanggakan tengok haji apa. Ya, bukti orang yang beriman itu salat. Coba tengok rukun Islam itulah. Mana rukun Islam itu haji nomor 1? Tak ada. Rukun Islam. Kadang-kadang rukun Islam pun tak tahu ni masalah ni. Saking kan tak tahu dia rukun Islam tu, yang pertama taruhkannya haji rukun Islam tu. Walaupun tak sembahyang. Nah, haji berjudi pun ada. Banyak. Na'udzubillah min dzalik lah. Oleh kerana itu, haji itu nilainya mabrurnya itu. Ya. Bukan songkoknya itu, bukan namanya itu. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai contoh tauladan bagi orang yarjunallah wa dzakarallah katsira. Salat ini sebenarnya adalah merupakan alat komunikasi antara makhluk dengan Khalik, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alat komunikasi kita apa? Salat. Ya.
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat itu. Tak pernah meninggalkan salat. Sebab salat itulah alat berkomunikasi. Hari-hari, setiap waktu, siang, malam, tengah hari, tengah malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya salat itu diambil tindakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain. Jadi dalam arti kata lain, kalau seseorang itu tidak bersalat, artinya dia tidak ada komunikasi dengan Allah. Tidak ada hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para hadirin, jika seseorang itu tidak ada hubungannya kepada Allah, sementara dia adalah ciptaan Allah, hidup matinya, sehat sakitnya di tangan Allah, tapi dia tidak ada hubungannya kepada Allah. Saya katakan tadi, tidak bersalat. Maka salat sekali lagi adalah alat kita berkomunikasi. Jadi siapa-siapa yang nak berkomunikasi dengan Allah, salat itulah merupakan tunjang utamanya. Maka Nabi kata dalam Al-Quran kata, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa rabbuka maqaman mahmuda. Dengan demikian Allah akan menempatkan kamu di tempat yang baik, di tempat yang terpuji. Allah selamatkan kita, Allah jaga kita. Sebab apa? Sebab kita selalu berhubungan dengan Allah. Contoh tidak lain tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Nabi itu diteror dengan berbagai-bagai teror. Malah rumah Nabi pernah dikepung nak dibunuh. Tapi Allah selamatkan. Kenapa Allah selamatkan? Sebab Nabi senantiasa berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Nah, yang kelima, ingat, salat adalah lambang persatuan dan kesatuan umat Islam. Oleh karena itu, dalam salat berjemaah, sekurang-kurangnya kita itu diwajibkan seminggu sekali Jumat. Tapi Ustaz sekarang Jumat susah lah. Kamu cerita tentang sekarang, yang dulu-dulu susah kau tak datang pun. Sekarang susah-susah, entah tak dapat kau ngomel pula. Jangan begitu bro. Kita ikut keadaan juga, hukum itu begitu. Sekarang Ustaz kita booking Masjid Yusuf Isa lagi demand. Apalah. Cari tempat yang lain. Yang penting kita berusaha. Seminggu sekali. Tapi saya katakan tadi, kalau tak boleh salat berjemaah pun di masjid, jemaah itu bukan yang boleh di masjid, di rumah pun boleh juga. Nah, jadi salat ini sekali lagi ialah merupakan lambang persatuan dan kesatuan umat Islam. Maka kejayaan, kemenangan dapat tercapai dengan apa? Dengan tercapai dengan persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh. Itu bercerai kita runtuh. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu katalah akan ditimpa kehinaan, kedinaan, kecelakaan demi kecelakaan. Aynama suqifu. Apapun statusmu. Orang kaya pun boleh celaka, orang berpangkat pun celaka, orang biasa boleh celaka, semua boleh celaka. Aynama suqifu. Jadi yang tak celaka itu siapa? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang dijamin keselamatan oleh Allah ialah sesiapa yang ada habl, hubungan dia kepada Allah. Kemudian pada masa yang sama ada hubungan dia kepada sesama makhluk Allah ini, manusia. Justru salat adalah lambang persatuan dan kesatuan. Untuk kita nak mencapai kejayaan, mestilah kita mengadakan persatuan dan kesatuan. Maka salat itu diwajibkan kadang-kala berjemaah, seperti saya katakan salat Jumat itu diwajibkan berjemaah. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapat kejayaan dunia, mendapat kejayaan akhirat, sebab hubungan kita kepada Allah jangan kita putuskan siang, malam, pagi, petang. Itu tiang-tiangnya. Kalau yang lain lagi itu lain. Nanti kita akan sebutkan pada kesempatan yang lain pula insyaAllah. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ibadah secara umumnya
dan ibadah secara khususnya, dia ada ibadah khusus, ada cara umum ya. Jadi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi saya katakan banyak menekankan tentang salat, sehingga Nabi pernah bengkak-bengkak tumitnya. Bukan bengkak tumit kaki Nabi ini karena banyaknya atau karena lamanya, banyak dan lama ya. Dua-dua, banyaknya melaksanakan salat, terutama tadi salat-salat sunat dan khususnya tahajud, lama-lamanya berdiri dalam salat sampai bengkak kaki. Tentu sekalian, soal bengkak kaki ini pun kita ada juga bengkak kaki. Tapi bukan bengkak kaki kena ibadat, bengkak kaki kena gaud. Bukan banyak ibadah, banyak bertendara. Lain. Nah, jadi Nabi tadi sedemikian, sebab apa saya katakan, ibadah yang dilaksanakan atau yang kita disuruh laksanakan adalah merupakan lambang kesyukuran kita kepada Allah dan juga akhlak kita kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalau bahasa kita, ya Rasulullah, apa sih perlunya baginda salat sampai sedemikian bengkak-bengkak kaki? Tidakkah baginda sallallahu alaihi wasallam telah diampuni Allah Ta'ala dosa? Apa jawab Nabi ketika itu? Ya Aisyah, afala akunu abadan syakura? Wahai Aisyah, apakah tidak patut aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ibadah Rasulullah itu simbol kesyukuran. Dan juga ibadah Rasulullah itu merupakan akhlak. Oleh karena itu, Allah memuji Rasulullah. Ya, bukan karena ibadahnya tadi. Ibadah Nabi itu kata Nabi hanya aku tanda bersyukur kepada Allah. Tapi akhlak, kita baca Quran tuh, di mana Allah tidak memuji ibadah Rasulullah, tapi yang dipuji Allah ialah apa dia? Akhlak Rasulullah. Bayangkan Allah sendiri memuji akhlak Rasulullah. Apa kata Allah? Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang paling agung sekali. Jadi ibadah sekali lagi adalah merupakan simbol kesyukuran kita kepada Allah dan simbol akhlak kita kepada Allah. Maka conclusionnya, kesimpulannya, orang yang tak bersalat ini mana orang yang tak pernah syukur kepada Allah. Kalau tak bersyukur, jawabnya apa? Kufur. Jika kufur, inna adzabi lasyadid. Demikian juga akhlak. Setinggi apapun ilmu kita, sealim manapun kita, tapi akhlak kita tak punya, itu sama dengan tidak ada arti apa-apa. Begitulah pentingnya ibadah salat dan begitu pentingnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Tentu sekali di sana sini ada kekurangan, itu adalah tanda kelemahan saya. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf di atas kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Dari Allah kita datang dan kepada juga kita akan pulang. Dan sebelum kepulangan kita ke pangkuan Allah, mari sama-sama kita memperbaiki diri sehinggalah kita nanti diterima di sisi Allah dalam keadaan baik juga insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.